warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza SPSI MA, dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Saya memiliki background studi ilmu psikologi untuk S1 dan ilmu psikologi untuk S2. Saya adalah dosen yang mengajar mata kuliah psikologi olahraga, yaitu mata kuliah wajib di semester ganjil. Dan saya memiliki peran sebagai pengemban Tridharma di perguruan tinggi ini, yaitu penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah LMS SyamOke. SyamOke adalah LMS atau Learning Management System yang resmi yang digunakan di universitas kami. Kami juga menggunakan media pembelajaran Zoom untuk memfasilitasi pembelajaran yang kita laksanakan secara online. Sebagai dosen tentunya saya memiliki tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah penelitian, kemudian pengabdian dan pengajaran. Terkhusus bidang pengajaran, saya menerapkan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Prinsip yang pertama adalah delivery atau membagikan pengetahuan kepada adik-adik atau anak-anak mahasiswa kami. Kemudian interaksi adalah ada sesi tanya jawab misalnya, ada proses komunikasi antara kami selaku dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah assessment atau pengukuran. Tentu efektivitas proses belajar mengajar kami harus kami ukur seperti apa efektivitas pengajarannya. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah psikologi olahraga. Tujuan mata kuliah psikologi olahraga ini adalah memahami konsep dasar psikologi, kemudian juga mampu melakukan intervensi psikologi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang olahraga, juga mampu melakukan pengukuran di bidang olahraga, tentunya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Dan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pada mata kuliah tersebut, kami sudah menyusun atau membreakdown menjadi 4 CPMK. CPMK yang pertama adalah memahami konsep dasar mulai dari ruang lingkup, teori, dan sejarah psikologi olahraga. Yang kedua adalah bagaimana memahami psikologi olahraga berdasarkan proses mental, proses interaksi antar manusia dan maupun kelompok yang berkecimpung di bidang olahraga. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran di bidang psikologi olahraga. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan atau merancang pengembangan kompetensi profesional di bidang psikologi olahraga. Kami menggunakan prinsip CAS method untuk mendalami proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa kami. Juga kami memperhatikan adanya unsur afeksi, kognisi, juga psikomotor sehingga menyentuh seluruh dimensi personal yang dimiliki oleh mahasiswa kami. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 3 SKS dan tidak merupakan prasyarat untuk mata kuliah lain. Baiklah, mari kita pindah untuk melihat program pengajaran yang kami laksanakan sebagai bentuk pengajaran kami di bidang Tridharma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Saya senang sekali kita bisa ketemu hari ini untuk membahas mata kuliah psikologi olahraga. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. Sesuai dengan apa yang ada di RPS, itu pertemuan 10. Dan kita akan membahas tentang konflik yang biasanya dialami oleh supporter olahraga. Kalau saya bilang konflik antar supporter olahraga apa nih yang sering konflik supporternya? Kalau pekan lalu kita membahas tentang dinamika kelompok, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik. Kalau sudah ada kelompok yang berdinamika, itu umumnya juga tidak jarang kelompok itu kalau sudah terbentuk, mereka juga larut dalam sebuah konflik. Gitu ya. Barangkali ada yang ingat apa indikator sehingga kita bisa sebut sebagai kelompok? Oke, ini yang depan dulu ya. Silakan. Baik Pak, indikator kelompok melebihi dari 2 orang. Oke, mulai 2 orang. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau kelompok sudah terbentuk, itu biasanya mereka punya gengsinya masing-masing. Biasanya, oh ini kelompok saya. Yang satunya merasa pasti kelompok saya lebih bagus. Ternyata itu adalah hal yang alami
dan juga terbentuk di kalangan supporter olahraga. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa kita akan membahas tentang konflik antar supporter olahraga yang ternyata di dalamnya itu ada faktor prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Nah, terus di pertemuan hari ini kita akan fokus di 3 penyebab ini. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita akan melihat ini ternyata identitas kelompok, supporter olahraga memiliki identitas kelompok yang kuat. Itu tadi, kalau mereka sudah punya identitas, warnanya apa? Oh, logonya seperti apa? Jadi mereka akan membentuk emosi kelompok yang merasa bahwa sama-sama warna baju, sama-sama pendukungnya, katakanlah saya PSM Makassar, itu mereka tidak kenal sama sekali. Kalau saya sama baju yang digunakan, langsung dia merasa ini saudaraku, ini temanku. Apalagi kalau mereka sudah masuk dalam euforia pertandingan, ya. Kalau teman-teman kemarin menyaksikan bagaimana pertandingan final yang berlangsung di fakultas kita, meskipun itu mini soccer, itu adalah miniatur bagaimana euforia atau dinamika psikologis ketika seseorang itu berada di tribun, ya. Bayangkan kalau misalnya kita sudah datang ke lapangan sepak bola dan kita mendengarkan ada yel-yel, ada bunyi tabuhan gendang, ada apa lagi, ada spanduk, seolah-olah itu spanduk itu untuk kita. Padahal sebenarnya spanduk itu untuk kelompok. Tetapi ada yang merasa kayaknya saya dispesialkan sekali. Saya datang ke stadion seolah-olah itu lagu untuk saya. Bukan. Itu karena Anda punya identitas. Karena Anda punya identitas, kadang-kadang atas dasar identitas itulah orang mau mati-matian membela identitas. Identitas itu adalah hal yang bersifat emosi, dan emosi bergerak lebih cepat daripada pikiran. Kalau misalnya kamu lihat orang, kalian pernah dibikin jengkel oleh seseorang misalnya, tiba-tiba lewat orangnya, itu dia yang bikin jengkel saya kemarin itu kayaknya, itu kendaraan yang mau tunggu. Ya, biasanya orang bilang begitu karena itu emosi itu bergerak lebih cepat daripada pikiran kita, kognisi kita. Ya. Selanjutnya ada sumber konflik. Konflik sering muncul akibat adanya prasangka, ada stereotip dan diskriminasi. Apa sih itu prasangka? Apa itu stereotip? Ada diskriminasi. Oke. Dan selanjutnya adalah masalah global. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang berulang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia ini akhirnya kadang kita kalau misalnya mendengarkan satu supporter olahraga, let's say, atau coba kita sebut misalnya supporter olahraga sepak bola, kalau kita sebut yang berasal dari satu provinsi misalnya, kita bisa membayangkan, oh biasanya ini lawannya dia, ini musuh bebuyutannya. Ya, kenapa begitu? Karena ternyata mereka sudah terlibat histori konflik yang cukup lama, sehingga membayangkannya saja kita tidak salah membayangkan siapa lawannya, saking seringnya mereka terlibat dalam sebuah konflik. Kita masuk ke bagian definisi apa itu prasangka. Yang namanya prasangka itu, kalau kita tidak cukup punya bahan untuk menilai seseorang atau kelompok, tapi kita sudah bilang, oh pasti begini. Kalau misalnya ada kelompok supporter yang bilang, oh kalau warnanya merah itu pasti supporternya ini. Jadi seolah-olah yang merah itu semua adalah supporternya tim A. Padahal bukan. Bisa jadi supporter basket misalnya. Atau memang kebetulan satu orang itu warna favoritnya adalah warna merah. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur berprasangka? Akhirnya kita terjebak dalam prasangka yang keliru ya. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik antar supporter atau kelompok pendukung olahraga. Kita masuk di bagian yang selanjutnya tentang faktor penyebab prasangka. Ya, ini bisa didapatkan di buku Justisia dan Pidana 2018. Apa sih menyebabkan prasangka itu? Ternyata pengaruh sosial, stereotip dan generalisasi, pengalaman pribadi, ketakutan dan rasa tidak aman, dan kebiasaan kognitif. Saya harus menceritakan satu klub sebagai ilustrasi agar kita lebih mudah memahami. Itu tadi pengaruh sosial, ada juga stereotip dan generalisasi. Misalnya begini,
akan ada penilaian misalnya semua pendukung sepak bola tim B misalnya yang warnanya katakanlah warnanya putih itu jahat semua, suka narkis semua, itu generalisasi. Ya, kayaknya ini orang yang pakai ini kendaraan dia suka beringas ini, suka melanggar ini. Kenapa begitu? Karena kulihat ini ada stikernya klub sepak bola ini, berarti dia mendukung ini. Pendukungnya ini sepak bola pas begini orang. Itulah yang disebut dengan generalisasi, atau dengan mudahnya kita menganggap semua orang yang memiliki kesamaan seperti itu pasti sifatnya juga seperti itu. Padahal ada yang disebut dengan individual differences dalam psikologi. Setiap orang itu punya sebenarnya keunikan masing-masing, cara berpikir, cara berperilaku, gitu ya. Nah itu yang dia maksud dengan generalisasi yang berasal dari stereotip. Selanjutnya ada ketakutan dan rasa tidak aman. Kalau tensi pertandingan itu tinggi, semifinal misalnya dan final, itu juga pada akhirnya tensinya tinggi, situasi mencekam. Tiba-tiba masuk masa semifinal, banyak kendaraan militer mengamankan, akhirnya kita merasa, aduh kok kalau yang ini main tiba-tiba ketat lagi pengawasan, ketat lagi pengamanan gitu ya. Selanjutnya ada kebiasaan kognitif. Kebiasaan kognitif ini biasanya cara kita dengan mudah untuk memberikan penilaian. Karena apa? Beberapa sampel yang kita dapatkan ya secara berurutan itu kalau ada masalah pasti supporter A penyebabnya. Akhirnya kita selalu merasa, oh ada masalah di sana, supporter apa nih? Akhirnya apa? Kita punya prasangka pasti supporter A di sana. 3 kali nih onar terjadi pasti supporter A, padahal belum. Itu yang dimaksud dengan kebiasaan kognitif. Ke bagian yang kedua dari pembahasan ini tentang stereotip adalah istilah atau kata kunci kedua dalam materi ini. Jadi stereotip, kalau tadi prasangka itu dia lebih ke emosi, nah stereotip ini berkaitan dengan kognitif atau cara berpikir. Jadi perasaan, pikiran, ya ada perasaan, ada pikiran, ada perilaku. Bagian yang stereotip ini dia berada dalam wilayah pikiran atau kognisi. Secara definisi, stereotip itu adalah keyakinan kognitif tentang ciri khas anggota kelompok tertentu yang biasanya overgeneralisasi. Emosi ketika berada dalam kelompok dengan emosi waktu kita sedang berada sendirian itu berbeda. Kalau kita larut dalam kelompok, itulah yang disebut dengan psikologi massa gitu ya. Jadi atribut-atribut personal kita kadang kita lepaskan. Kenapa orang itu mau melakukan kekerasan kalau kelompok? Karena banyak yang melakukan. Kenapa saya mau melakukan juga kekerasan ini? Karena orang-orang lain juga melakukan, gitu ya. Ada situasi merasa menerima perilaku jahat. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang ranahnya perilaku, yaitu diskriminasi. Nah, diskriminasi ini ada perlakuan yang berbeda, yang tidak adil, ya. Misalnya apa? Misalnya dalam pertandingan olahraga kan ada istilah kandang ya, pertandingan kandang dan pertandingan tandang. Diskriminasi itu contohnya penerapannya misalnya kita adalah supporter tim B. Kemarin kita sudah main di kandangnya tim A. Kalau melakukan diskriminasi, kita akan mengatakan bagi supporternya tim A dilarang masuk wilayah ini, dilarang masuk area stadion. Karena kalau dia masuk area stadion dianggap sebagai pihak yang akan mendukung kekuatan kelompok tim A. Yang melakukan diskriminasi akan melarang, tidak boleh, ya. Bagi pendukungnya tim A dilarang masuk stadion, itu diskriminasi namanya. Padahal waktu kita bermain di kandangnya tim A itu mempersilahkan kita. Ini yang dimaksud dengan diskriminasi. Ada situasi tidak adil, ya, ketika kita melayani atau menerima tim dari supporter yang berbeda. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah menjelaskan tentang prasangka, stereotip, dan bagian tentang diskriminasi. Sampai di bagian diskriminasi barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, yang jilbab hitam baju kotak putih, silakan. Perkenalan siapa namanya?
Perkenalkan, nama saya Ainul Hidayah. Oke. Nah, untuk pertanyaannya, kan tadi Bapak sudah menjelaskan terkait stereotip dan prasangka. Ya. Nah, di antara kedua ini, yang manakah yang lebih berpengaruh terhadap diskriminasi? Oke, bagus sekali tadi pertanyaannya. Yang manakah yang lebih berpengaruh terhadap perilaku diskriminasi? Apakah prasangka atau stereotip? Sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan yang mana yang paling berpengaruh, stereotipkah ataukah prasangka terhadap munculnya diskriminasi. Karena perilaku diskriminasi itu adalah perilaku yang muncul sesuai dengan pengalaman yang dialami secara personal oleh masing-masing orang. Memang pada dasarnya stereotip itu adalah bagian dari kognisi dan prasangka itu lebih bersifat emosi. Pada dasarnya emosi akan bergerak lebih cepat dibanding cara berpikir atau kognisi. Tetapi tidak bisa kita mengambil kesimpulan secara general bahwa pasti selamanya stereotip lebih berpengaruh terhadap diskriminasi atau sebaliknya prasangka lebih berpengaruh terhadap diskriminasi. Untuk satu kasus kita akan melihat, oh kayaknya untuk kasus ini stereotip nih yang lebih berpengaruh. Oh untuk kasus ini prasangka nih yang lebih berpengaruh. Nah sebaliknya juga itu dia bisa saling menguatkan. Kalau stereotip dan prasangka bergabung menjadi satu, itu akan mempercepat munculnya perilaku diskriminasi. Ibaratnya gini, kalau sudah ada prasangka, tiba-tiba ada juga stereotipnya, dan stereotip akan berfungsi memvalidasi, oh memang seperti yang saya duga, seperti prasangka dan ataupun sebaliknya. Ya, saya menduga begini, saya coba telusuri deh. Ternyata ditemukan tanda-tanda secara kognitif, akhirnya muncullah penilaian. Oke, kalau begitu, tidak boleh saya kasih pelayanan seperti ini, itu artinya jatuh pada diskriminasi. Nah, kita memasuki bagian-bagian akhir. Faktor penyebab konflik supporter biasanya karena identitas kelompok, provokasi media, minimnya edukasi dan regulasi yang lemah. Biasanya karena ada identitas kelompok seperti yang saya jelaskan tadi. Semua orang akan berusaha mati-matian membela kelompok ini. Kita memasuki bagian faktor penyebab terjadinya konflik, dan satu di antara yang paling berpengaruh yaitu adalah identitas kelompok. Jadi karena identitas kelompok itu adalah kebanggaan setiap orang yang bergabung di dalam kelompok, sehingga merasa kalau identitas kelompok itu yang diganggu, saya merasa terganggu. Ya. Saking daya magis dari identitas kelompok itu begitu kuat. Jadi kalau misalnya Anda merasa mendukung salah satu tim sepak bola, atau tim basket, atau tim volley, atau siapa yang lagi hits banyak sekarang itu yang mendadak bulu tangkis, mendadak volley gitu ya, tiba-tiba volley dan seterusnya, dan lagi ngetren sekarang itu tiba-tiba kalau dia kalah seolah kita ikut merasa kalah karena ada muatan emosi yang sebenarnya ada di situ. Oke. Yang terakhir bagian ini adalah ada regulasi yang lemah. Jadi begitu ada satu tim pendukung olahraga yang melakukan perilaku kejahatan, ternyata ada upaya penundaan pemberian hukuman atau bahkan tidak ada, sehingga kalau misalnya perilaku jahat dilakukan itu merasa tidak ada yang mengontrol, tidak ada sanksi yang mengontrol perilaku kejahatan atau perilaku diskriminasi. Oke. Nah, ada beberapa penelitian, salah satunya Nur Hadi dan Widodo ini menemukan bahwa supporter sepak bola Indonesia menunjukkan prasangka dan stereotip negatif sehingga meningkatkan resiko kekerasan antar supporter. Jadi kalau kita melihat perilaku tiba-tiba terjadi konflik atau let's say tawuran antar supporter sepak bola, ternyata memang menurut hasil riset itu didukung karena faktor prasangka dan stereotip. Ya. Nah, dampak konflik supporter ada kekerasan fisik. Ya, kita temukan ada kekerasan fisik, luka-luka, segala macam, ada trauma psikologis. Bisa jadi baru pertama kali datang nonton sepak bola, tiba-tiba ada konflik besar, lalu kemudian mereka mengalami trauma. Selanjutnya ada kerusakan fasilitas, seperti ini gambarnya gitu ya, ini ilustrasi saja. Kemudian ada citra negatif tentunya. Pada akhirnya akan ada satu tim olahraga yang kita meskipun bukan supporternya yang sedang kita lihat di waktu itu, hanya logonya atau simbol misalnya dari tim tersebut. Oke. Selanjutnya bagian yang
menjadi dampak dari konflik ini tentang citra negatif. Jadi meskipun misalnya bukan orang yang kita lihat, bukan supporternya, meskipun baru logonya yang kita lihat, akhirnya ada citra, oh tim A ini, oh tim A ini yang paling banyak supporternya, selalu bikin rusuh, paling tidak mau mendengar, paling tidak mau beli karcis misalnya gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan angkat tangan, ingin bertanya. Oke, yang paling depan dulu, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Pio. Oke. Pertanyaan itu Pak, apa bedanya supporter yang sudah biasa konflik sama yang baru-baru konflik? Oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau kita pikir-pikir ternyata memang ada supporter yang selalu terlibat konflik, ada supporter juga yang barangkali baru-baru pertama terlibat konflik. Yang sudah sering terlibat konflik, mereka larut dalam istilahnya spiral konflik ya. Jadi ibaratnya dia selalu berputar, dia terus yang berkonflik antara supporter tim A dan tim B misalnya. Perbedaannya apa? Semakin dia sering terlibat konflik, maka situasi permusuhan, situasi prasangka di antara mereka itu semakin tinggi. Oke? Nah, kita sudah memasuki sesi akhir pada perkuliahan kita hari ini. Dan ini ada kuis pasca materi, silakan seperti biasa ya, kita melakukan evaluasi pasca materi. Silakan di scan barcode yang ada di depan untuk masuk ke link kuis. Bagi yang mengalami kesulitan untuk bergabung di sini, nanti salah satu di antara kalian silakan mengirimkan di grup WhatsApp kelas, gitu ya. Oke, silakan isi ya. Isi dengan percaya diri, tidak perlu bertanya ke temannya. Oke. Sudah 95% yang mengisi. Oke, sudah mulai ada jawaban yang masuk di laptop saya pantau, silakan diisi. Bagus. Oke. Kita mencermati semuanya dan jawabannya sudah masuk semua. Tadi saya freeze dulu dan ini sudah 100% jawaban yang masuk dan ini akan menjadi akumulasi yang akan kita nilai semua nanti di akhir perkuliahan ya. Nah, di pertemuan selanjutnya dengan topik yang masih sama namun kita akan masuk ke studi kasus. Jadi saya menginstruksikan ke anak-anak mahasiswa, anak-anakku sekalian, saya menginstruksikan ke anak-anak sekalian, silakan disiapkan kasus yang berkaitan dengan konflik supporter karena faktor prasangka atau stereotip. Kita akan bahas itu pekan depan di pertemuan ke-11, gitu ya. Rujukan yang bisa digunakan masih boleh menggunakan buku psikologi sosial, chapter prasangka diskriminasi dan stereotip di chapter yang saya tulis. Di situ teman-teman boleh mengutip teori untuk memahami kasus yang sedang diangkat, gitu ya. Baik, itulah seluruh rangkaian perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi dokumentasi pengajaran yang telah kami lakukan dengan mata kuliah Psikologi Olahraga di program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini menjadi pertimbangan baik untuk menjadi peserta penerima sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2020.